Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Untuk tema yang bagian saya, karena hari ini nanti juga ada Bu Tinon, juga ada testimoni dari Mas Ferry dan Mbak Dinka. Nah, apa sih PKM kok menjadi hal yang menarik semua perguruan tinggi dan semuanya berlomba-lomba. Jadi ini semua kampus Indonesia itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan hibah atau dalam kegiatan program PKM ini. Lanjut. Oke. Apa itu PKM? Ya, itu PKM adalah merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Ini secara umum ya. Lanjut. Nah, apa keuntungannya? Sebenarnya kalau bicara keuntungan itu ada yang materi dan non materi ya. Kalau materi jelas nanti kalau yang skemanya pendanaan ada pembiayaan dalam apa namanya? Ada materi dan non materi ya. Salah satunya yang non materi ya, tentu nanti akan ada banyak cerita dari Bu Tinon selaku dosen pendamping dan mahasiswa PKM tentunya, nanti ada Ferry dan Mbak Dinka. Selain itu juga ada konversi mata kuliah atau SKS, karena sekarang yang kita tahu sama berdasarkan keputusan dari Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim, kurikulumnya ada Merdeka Belajar atau MBKM. Jadi untuk PKM sendiri ini diuntungkan karena ini baru tergantung ada tahapannya. Jadi tahapannya itu nanti akan ada banyak tahapan, prosesnya bisa dibilang kurang lebih 1 tahun. Tadi sebenarnya sudah banyak dibahas sama Pak Hasan tentang manfaatnya PKM. Mungkin saya tambahi sedikit dari sisi secara individual ya, secara individual mahasiswa ketika bisa ikut PKM. Next, yaitu apa sih benefitnya, caranya lolos pendanaan itu gimana. Jadi kalau berdasarkan saya mendampingi, mengamati bagaimana perkembangan mahasiswa sampai dengan persiapan PIMNAS yang perjuangannya tidak kalah luar biasa gitu ya, dengan kita sebagai dosen pendamping gitu ya, saya kira malah perjuangannya lebih banyak mahasiswa menurut saya. Jadi keuntungannya itu bagaimana kita memanajemen diri kan ya, dari waktu, apalagi itu kan teman-teman yang ikut itu tidak hanya dari semester, misalnya semester 5 aja. Kemudian kerjasama tim, itu otomatis tadi Pak Hasan sempat menyinggung bahwa timnya Bu Tinon itu tidak hanya dari psikologi teman-teman. Bisa dari fakultas lain kita gandeng. Banyak dijelaskan dengan oleh Pak Hasan, penemuan ide, gagasan, apa ya tadi dari Pak Hasan saya dapat insight untuk menambahi di slide ini itu penemuan ide dan gagasan, teman-teman nggak perlu berpikir terlalu pusing, mumet, aduh aku pengen ikut PKM, tapi aku bingung, bener nggak ya kalau aku tuh punya idenya pengen neliti tentang ini, tapi apa nanti kebaruannya tadi itu Bu Tina memberikan catatannya. Kuncinya itu nanti teman-teman harus bisa berikan kebermanfaatan ini ranahnya kalau bisa global dunia gitu ya, sampai ke dunia, atau tentang kita memperhatikan kebermanfaat untuk kaum-kaum atau kaum-kaum margin atau komunitas-komunitas yang sebenarnya itu butuh perhatian untuk diberdayakan. Nah, perjalanan ketika menjalani proses PKM ini gitu, mungkin nanti bisa gini ya, bisa dijawab bergantian dari Kak Ferry dan juga Kak Dinka. Mungkin siapa yang dulu boleh. Yang pertama saya mau nanya ini, motivasi. Nah, motivasi dari Kak Ferry dan Kak Dinka ini apa sih ketika? Dulu saya mempunyai motivasi dari diri saya sendiri itu karena adanya niat saya yang ingin menjadi pengusaha. Selain itu juga saya pernah ikut Trenova, yaitu kreasi inovasi pada saat SMA. Nah mungkin dari SMA itu
melatar belakangi tumbuhnya skill-skill dalam berusaha itu tadi ya. Nah, kami banyak sekali pengalaman yang saya dapat, terutama bersosialisasi dengan teman-teman dan juga teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dari FKDK, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. Ini dari pengalaman pertama saya yang cukup lama dengan mereka yang teman-teman disabilitas itu, dan juga saya juga ada rasa senang juga, bangga juga karena bisa membantu mereka